3, 2, 1, Post Kampling on show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Alexis Exis dimanapun Anda berada. Oke, kali ini kita ada program baru nih. Namanya Post Kampling. Podcast area Alexis malam minggu. Post Kampling itu di dalamnya biasanya ada kentongan. Iya. Kentongan ini adalah sarana komunikasi ketika ada maling di desa itu kentongannya dipukul tong gini, ya. Ketika kentongannya dipukul, malingnya dikejar. Tapi kita tidak membahas tentang dunia permalingan, ya. Oke. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Agus Haryanto. Kebetulan dia adalah ketua dari Yama Reading Academy dan juga ketua Maxi Owner Surabaya Community atau yang biasa disebut MUSCO. Oke. Yama Reading Academy, ketua MUSCO. Jadi kita ambil temanya sekarang ini safety riding. Oke, safety riding. Jadi kenapa kita ambil safety riding? Karena banyak sekali terjadi kecelakaan karena pengendaranya yang kurang keterampilan atau kurang informasi dan juga perawatan kendaraannya yang sangat minim sekali, dan yang terakhir itu kondisi jalan atau lingkungan ketika kita sedang riding. Iya. Jadi nanti penjelasannya akan lebih detail lagi. Kita simak penjelasan dari Om Agus. Oke, kita sambut dulu. Selamat malam Om Agus. Selamat malam, Brother. Iya. Gimana kabarnya malam hari ini Om Agus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Selain menjadi ketua Yama Reading Academy dan juga ketua Maxi Owner Surabaya. Jabatannya tumpuk-tumpuk, guys. Kalau orangnya tidak spesial seperti Om Agus pasti nggak kuat, guys. Mangku 2 jabatan nih. Iya. Oke, Om Agus, kita ini ada program terbaru namanya Post Kampling, yaitu podcast area Alexis malam minggu. Jadi di podcast ini kita akan memberikan informasi ataupun edukasi dan sebagainya yang dibutuhkan oleh teman-teman, khususnya teman-teman komunitas motor dan juga mungkin masyarakat pada umumnya. Jadi di podcast ini mudah-mudahan apa nanti yang kita obrolin bisa membawa manfaat buat teman-teman semua, buat pemirsa yang menyaksikan podcastnya Alexis. Oke, kita langsung aja Om Agus. Yamaha Reading Academy. Apa itu Om Agus? Ya, Yamaha Reading Academy atau YRA yaitu komunitas binaan dari Yamaha itu. Ya. Tujuannya adalah memberikan edukasi, pelatihan kepada masyarakat ke sekolah-sekolah. Pelatihan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah. Pelatihan tentang bagaimana cara mengendarai yang baik dan benar, seperti itu. Pelatihan tentang bagaimana berkendara yang benar. Oke. Jadi di Yamaha Reading Academy ini ada pelatihannya Om ya? Atau ada edukasinya? Edukasinya ada berapa macam sih Om? Edukasinya ada 2 ya, teori sama praktek nih Om. Kalau teori materinya itu biasanya kita lakukan di kelas. Ya. Kalau prakteknya di lapangan, seperti itu. Oh gitu. Jadi setelah kita mengikuti teori, kita mengikuti teori di kelas, kemudian kita melakukan prakteknya langsung di lapangan. Di lapangan. Oh seperti itu. Jadi langsung pakai motor ya Om ya? Langsung pakai motor. Kayak itu apa?
kayak kalau kita ngurusin SIM C ya, kalau Iya, kita iya. punya motor, kayak seperti itu nggak Om? Ya, seperti Jalannya itu. kelok-kelok, ada Betul, lingkaran, kurang oh, lebihnya seperti itu ya. ya. Iya. Tapi mestinya lebih komplit lagi kayaknya Om, ya Lebih kalau komplit YRA. lagi ya. Oke. YRA, Yamaha Riding Academy, berdiri mulai kapan itu? 2010 nih Om. 2010. Iya. Cuma di 2014 implementasinya ke komunitas tahun segitu. Ada telepon masuk nih Om. Oh, klien abaikan saja ya? nih. Abaikan saja. Klien nih, Om. YRA, oh gitu. Iya. Sebentar Om. Oke. Kita lanjut Om Agus. YRA berdiri 2010 ya. Iya. Om Agus sendiri masuk menjadi anggota ataupun menjadi ketua YRA mulai kapan itu Om? Mulai 2016. 2016 sampai sekarang Sampai sekarang. menjadi ketua YRA. Iya. Sebelumnya teman saya sih sebelumnya. Gitu ya. Iya. Setelah teman Om Agus, sekarang Om Agus nih ya menjadi ketua YRA. Oke. Yamaha Riding Academy. Untuk pelatihannya sendiri Om, itu kita daftarnya gimana ini Om? Misalkan saya nih ingin lebih tahu banyak tentang bagaimana berkendara yang baik, yang benar itu gimana Om? Ya, tinggal menghubungi saya nih Om. Oh gitu? Iya. Iya. Telepon Om Agus ya? Iya betul. Halo, Nanti kita datang. jadwalkan ya. Nanti berapa orang yang ingin mengikuti. Gitu Bisa. ya? Ya. Berarti saya nanti bisa menghubungi Om Agus, di situ dikasih jadwal ya? Ya. Berapa orang yang hadir, tempat, waktu dan tanggalnya. ya, ya. juga ya? Betul. Gitu. Jadi nanti semuanya teman-teman YRA Om ya, yang mengkondisikan. Ya. Orang umum bisa Om ya? Bisa Om, bisa. Bisa. Oke, orang umum bisa. Untuk saat ini itu kan sering Om terjadi kecelakaan di berita, di media sosial. Kemarin yang dengar tuh di mana, di daerah Cangar nih Om. Daerah Cangar, Iya, 2 orang Mojokerto. meninggal. Betul. 2 orang meninggal. Perempuan. Itu kalau menurut Om Agus sendiri, kira-kira apa nih penyebab kecelakaan? Atau ada faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan kita kecelakaan Om? Nah, di faktor kecelakaannya ada 3 nih Om. Ada 3 ya? Nah, untuk yang kemarin itu masuk kategori semuanya saya kira. Kategori semuanya? Ya. Spesial pakai telur berarti, komplit itu ya? Komplit. Dari faktor manusianya, Ya, manusia, lingkungan, dan kendaraan. motornya itu ya, kendaraan Ya. itu motornya. Oh, 3 Betul. faktor ya? Ya. Mungkin bisa saja si pengendara ini kurang ini ya, memahami tentang. Kurang lihai. Betul. Jadi manusia, kendaraan, dan lingkungan. Dengan sangat sulit Om ya. Meskipun kita lihai, kendaraan kita oke, tapi kita tidak paham medannya. Betul. Kan gitu. Ataupun cuaca lagi ekstrim, hujan, badai kan gitu ya. Oke. Tapi dengan kita mengikuti YRA, itu akan meminimalisir atau gimana Om? Pastinya meminimalisir Om. Pasti Oke. ada hal yang positif setelah mengikuti YRA. Karena di situ diajarkan nanti Om ya. Ya. Oh gitu. Bagaimana riding yang benar kan gitu. Sekarang itu kan riding gini ada yang tangan satu pakai rokok gini Om. Wah, Iya. itu. Untuk safety riding tadi disebutkan dari manusianya. Kira-kira kalau saya sebagai pengendara itu apa saja Om? Faktor dari manusianya. Faktor dari manusianya misalnya kurang disiplin Kurang disiplin. Oke. dalam beretika berkendara. Misalnya ngebut, zigzag, ya kan. Terus yang kedua kondisi fisik. Kondisi fisik. Iya. Biasanya nih teman-teman yang pulang touring kecapean kan. Pulang touring capek. Konsentrasinya berkurang.
Gitu. Itu bisa. Atau habis malam kita begadang, minggu kita touring, ya itu ya, lelah. Yang ketiga, keterampilan atau skill berkendaranya kurang. Skill berkendaranya. Oh gitu. Tapi kalau saya ikut JRA ini, apa ada nanti pelatihan khusus tentang skill berkendara? Ada semuanya lengkap. Ada semuanya lengkap. Iya, iya, iya. Jadi kalau teman-teman ingin lebih mengetahui tentang berkendara yang benar dan ingin skillnya Anda dalam berkendara, kontak langsung nih sama Om Agus di nomor ini ya, nanti ya. Nah, oke, nanti bisa langsung daftar untuk mengikuti pelatihan Yamaha Riding Academy. Yamaha Riding Academy guys, nah, macam-macam nih Om Agus. Oke, dari yang pertama tadi manusia. Yang kedua yang saya mau tanyakan manusia kendaraan nih Om ya, kendaraan. Kalau dari kendaraannya sendiri, yang terpenting apa Om? Yang paling poin-poin paling penting dalam apa ya kendaraan kita sendiri itu apa yang harus kita tetap kita rawat, harus kita tetap kontrol agar tidak terjadi kecelakaan Om? Iya, sebelum kita melakukan perjalanan pastinya kita harus kontrol nih Om. Ya, dipastikan semuanya berjalan dengan baik, berfungsi. Misalnya rem, lampu, Gitu ya. seperti itu. Rem lampu. Jadi kadang kita ini memang sangat ceroboh. Dalam arti mungkin kita kurang mengetahui ya. Rem aus itu seperti apa kan gitu ya. Oh, jalannya motornya kok kayak terpleset. Nggak taunya bannya sudah tipis. radialus. Iya. Jadi selain pengendaranya, motornya harus tetap diperhatikan Om ya. Betul. Rem, Om tadi bilang rem. Iya. Kalau remnya tidak kita jaga dan kita tidak mengetahui kapan waktu ganti apa itu kampas rem Om ya. Iya, Mas rem. Iya memang fatal Om. Waktu kita ngerem, motor tetap jalan. Oke. Jadi motornya harus tetap dijaga, dirawat dan dikontrol Om ya. Iya. Untuk yang ketiga ini Om tadi kan bilang lingkungan. Lingkungan ini kayaknya mungkin orang-orang awam kurang paham nih. Yang dimaksud lingkungan mempengaruhi safety riding berarti ya? Iya. Jadi misalnya kurang paham karakter kondisi jalan itu Om sendiri Om. Misalnya jalannya rusak, ramai, seperti itu. Gitu ya. Jalan rusak, jalan ramai. Terus cuaca. Misalnya hujan, Iya. kabut, seperti itu. Tapi kalau untuk lingkungan itu cara meminimalisirnya gimana Om? Dalam arti jalannya nih kebetulan kita lihat pegunungan ya, naik turun, kelok ya. Nah, itu apa yang kita perlukan Om? Motor oke atau pengendara yang oke? Dua-duanya harus oke. Wow. Pengendaranya oke. Dua-duanya oke. Ya, keterampilannya juga oke. Iya. Gitu. Jadi pengendara aja nggak cukup ya? Pengendara aja nggak cukup keterampilan. Oke. Pengendara aja nggak cukup, harus motornya juga oke ya. Ya, Jadi dari skill pengendara dan juga kondisi motor yang oke. Oh iya. Kadang ini motor oke, pengendara oke. Ya pas jalan kelok-kelok naik turun hujan. Iya, itu apa yang harus kita lakukan? Kita berhenti atau wah saya sudah ikut JRA nih, pasti bisa saya atasi. Atau gimana menurut Om? ya, tergantung kan kita harus mengukur kemampuan kita Om. Biasanya licin atau keterampilan kita kurang, mending berhenti aja. Yang namanya safety riding itu kan pencegahan. Gitu kan? ya? Ya. Safety riding, oke. Jadi dengan kita mengikuti safety riding itu bukan berarti kita apa ya bisa menyombongkan diri ya. Maksudnya, cuaca ekstrim,
jalan berkelok-kelok dengan Yamaha Reading, wah, kita ikut JRA, terus kita takabur, nggak boleh itu ya? Nggak boleh. Harus ada istilahnya optionnya tadi ya? Safety-nya bagus, ready seal-nya bagus. Harus bagus juga. Gitu. Kalau safety man-nya bagus, ready seal-nya kurang, itu masih selamat. Karena kita bisa tahu, oh kemampuan saya seperti ini, harus mengukur kemampuan sendiri itu. Oke. Jadi meskipun kita ikut Yamaha Reading, Nah, kalau yang bahaya ini kan terlalu pede. terlalu pede. Skill belum mumpuni tapi pede. Bukan. Atau Dia gimana? terlalu pede, keterampilannya pede, tapi safety man-nya kurang. Nah, ini yang potensi Safety kecelakaan. band. Oh iya. Berpikir aman. Oke. Jadi gini, pengendara, motor, lingkungan, nanti semua mengendalikan itu tadi, safety man itu ya? Iya. Iya, oke. Kalau dari Om Agus sendiri, data tentang kecelakaan di jalan raya, ini paling banyak ini roda 2 atau roda 4? Ya, menurut data dari Korlantas ya, itu yang paling banyak roda 2, Om. Jadi kalau di total nih kejadiannya dalam 1 tahun itu kurang lebih 100.000. 1 tahun 100.000. Ya. 100.000. Korban meninggalnya 30.000. 30.000 dalam 1 tahun. Iya. Kalau dirata-ratakan 1 jamnya 3 orang meninggal. 1 jam 3 orang meninggal. Nah ini berarti PR-nya Om Agus ini. Ini PR-nya Om Agus. Jadi kita lihat nanti ya, 1 tahun ke depan, dengan adanya Om Agus yang notabene ketua JRA, nanti saya akan cek Om. 1 tahun nanti, apakah ada penurunan? Nah, kalau memang ada penurunan, mantap nih Om Agus. Seperti itu ya. 30.000 tiap tahun, 1 jam 3 orang meninggal. Iya, betul. 3 orang meninggal, luar biasa. Oke. Yang rata-rata Om Agus tahu nih, dari angka kecelakaan tadi yang sempat Om Agus sebutkan, itu rata-rata Om ya. Iya. Kita membahasnya rata-rata. Penyebab fatalnya itu apa? Pertama dari faktor manusianya, Om. Manusianya ya. Iya. Yang rata-rata itu paling banyak faktor manusianya. Dan rata-rata yang meninggal itu di usia 15 sampai 29 tahun. 15-29 tahun. Ya. Berarti anak SMP Om ya. Anak SMP, SMA. Sampai 29 tahun. Ya. Kalau 30 tahun ke atas mungkin Ada tapi ya, mungkin pemikirannya sudah matang Om ya. baik. Saya harus gimana seperti itu ya. Oke. Om Agus. Ya. Jadi penyebab kecelakaan itu ada 3 faktor lagi. Tadi ya yang Om Agus sebutkan. Kalau kita ingin, dalam artian gini Om, saya ingin berkendara motor yang aman aja gitu. Atau safety riding itu seperti apa sebenarnya? Safe trading yang aman, pengen aman. Iya, safety riding yang aman. Dalam arti saya ini mau touring nih ya. Saya mau touring, saya mau naik motor dengan jarak yang lumayan jauh lah. Oke lah, katakanlah saya mau keluar kota nih. Apa aja yang harus saya persiapkan Om? Baik dari saya pribadi ataupun motor saya Om. Baik. Kalau dari motornya Om, itu harus melakukan pengecekan nih, ya kan? Oke. Mulai dari bannya, tekanan angin ya, terus yang berhubungan dengan elektrik, kampas remnya dicek, tangkinya juga jangan lupa diisi. Tangkinya ya, jangan lupa diisi. Iya. Itu sangat fatal itu. Kalau tangkinya nggak diisi, sampai kapanpun tetap di tempat. Iya. Yang jelas harus diservis lah sebelum ini. Servis rutin. Rutin ya. Seperti itu. Sekarang untuk orangnya nih, orangnya mulai dari helm,
Helm. Helm diutamakan yang full face. Full Terus face. memakai jaket yang tebal, Ya. sarung tangan, Siap. celana yang tebal juga, dan pakai sepatu. Sepatu. Kadang ini ada kalau saya lihat nih ada pakai pelindung. Itu Ya. perlu banget itu Om ya. Ya, Kalau itu tapi kalau saya cuman lintas kota apakah perlu sampai segitunya Om? cukup pakai jaket aja. Jaket aja ya. Pakai jaket aja. Paling utama jaket. Jaket. Sepatu, iya. Kalau sepatu yang seperti apa Om yang disarankan Om Agus ketika kita mau riding jauh ini? Sepatu boot itu yang khusus Sepatu boot. untuk yang di atas mata kaki. Yang batasnya di atas mata kaki ya. Oh ya, agak tinggian untuk melindungi mata kaki Om. Oke. Kalau helm itu kan Om Agus tadi bilang full face. Cuman ada yang mungkin ada SNI tapi yang half face. Itu resikonya seperti apa Om ketika kita pakai half face ataupun kenapa harus pakai full face? Nah, kalau yang full face itu kan merata perlindungannya, mulai depan sampai Iya. ke belakang. Pelindungnya. Iya, lebih maksimal. Kalau yang half face itu yang 3/4 itu kan Ya, yang wajahnya kelihatan ini ya. itu kan masih kurang. Ya. Tingkat keamanannya masih kurang perlindungannya. Jadi kalau kita pakai full face mungkin kalau kita jatuh benturannya mungkin bisa lebih teredam ya. Iya. Dari depan terutama. Kalau kita pakai half face, hancur ya. Ya paling enggak ada luka-luka ya. Tapi kalau full face aman mesti Om ya. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Oke. Kemudian celana yang tebal. Kalau pakai kayak celana model Paling enggak ya bajin pakai gitu, celana jin itu. sudah termasuk kategori aman ini Om ya. Masih Pakai celana aman, jin ini ya. Daripada Oke. yang celana kain itu. Oke. Om Agus, saya pernah nih berkendara di belakangnya long vehicle ya atau Truk ya. truk ataupun trailer yang ada kontainernya itu biasanya ada tulisan blind spot. Nah, blind spot. Mungkin Om Agus bisa kasih penjelasan nih Om. Blind spot itu seperti apa dan bagaimana supaya kita tidak di posisi blind spot. Ya, yang pertama kita harus semacam ada komunikasi pengendara atau kita yang di belakang sama pengemudi yang truk tadi Om. Harus sama-sama kelihatan. Oh gitu. Ya, paling enggak kita mengklakson Klakson. supaya mereka tahu ada kendaraan lain di belakang truk itu. Seperti itu. Atau yang sering saya lakukan itu ketika saya berada di belakang kendaraan yang panjang, itu saya intip spionnya mereka Om. Nah, saya intip gini. Biar kelihatan supirnya nih kalau saya di belakang seperti itu Om ya. Tapi harus juga diklakson. Kadang Iya. drivernya tuh Oke. nggak konsentrasi ke belakang juga. Fokus di depan, ada suara mesin. Tapi kalau kita klakson kan dia, nah benar juga. Klakson dulu, baru muncul kan gitu ya. Siap. Oke. Seorang pengendara, seorang katakanlah, saya ini suka touring Om ya. Ya, Om. Saya ini suka touring. Batas jam maksimal Jam kita maksimal. harus berhenti, baik itu pengendaranya ataupun motornya itu kira-kira berapa jam Om? Kurang lebih durasi 2-3 jam. Kita 2-3 harus jam. istirahat. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita berkendara jauh nih, saya luar kota. Luar kota itu perkiraan jarak tempuhnya 5 jam. Jadi Separuhnya aja kita istirahat. separuhnya kita Iya. istirahat. Berarti 2,5 jam lah kita ambil. 2,5 jam saya harus istirahat. Itu tujuannya untuk apa Om? Ya, untuk memulihkan konsentrasi Memulihkan konsentrasi Iya. bagi pengendara. pengendara. Tujuan berhenti bagi motornya sendiri Om. Ya, supaya lebih dingin ke mesinnya, Om.
Oh iya, iya. Benar. Mesin juga perlu istirahat. Benar. Motor juga selayaknya manusia ini ya. Butuh istirahat pendinginan. Benar. Jadi 2,5 jam ketika kita luar kota, kita harus berhenti. Kadang itu gini, Om. Kita riding nih. Sebentar lagi nyampe. Kurang 2 jam lagi, kurang sekian jam lagi. Itu nggak boleh, Om ya. Nggak boleh dipaksakan berarti ya. Nggak boleh dipaksakan. Nggak boleh harus dipaksakan. disesuaikan dengan kondisi kita. Kalaupun kurang 1 jam, 3 jam, kita harus istirahat. Lebih amannya kita istirahat. Istirahat. Benar. Daripada kita sudah 2,5 jam nih, tinggal 1 jam lagi nyampe. Dinikmati aja perjalanannya. Oke. Mantap, Om. Jadi memang ada kondisi atau kemampuan, Om ya, dari Betul. tubuh kita sendiri itu untuk berkendara ataupun motornya sendiri, Om ya. Kalaupun bisa sambat mungkin dia teriak-teriak gitu, Om ya. Aduh, capek gitu ya. Oke. Baik, Om Agus. Bagi rider yang ada di istilahnya di daerah perkotaan ya, Om ya. Itu kan umumnya setiap perempatan, pertigaan itu kan ada rambu-rambu ini, Om ya. Ada nggak dari maksudnya edukasi dari YRA atau Yamaha Riding Academy tentang rambu-rambu tersebut, Om? Ya, rambu-rambu itu ada 4, merah, kuning, hijau, sama biru. Sama Kalau biru. yang merah itu pasti ada larangan, hubungan dengan larangan. Himbauan dan larangan. Kalau yang kuning itu hati-hati, peringatan. Kuning peringatan. Ya, Merah, kuning, hijau. hijau, Oke. sama biru. Biru itu? Untuk ini, arah biasanya. Menunjuk arah. Oh, seperti itu. Jadi ada merah, hijau, kuning, biru. Oke. Saya haus. Mau minum dulu teman-teman ya. Mari minum dulu, Om. Ya, Om. Iya. Monggo, Om. Ini nggak ada camilannya nih, nggak ada kuenya nih. Oke. Sobat Alexis Exis, jangan lupa follow juga Instagramnya Yamaha Friend. Oke. Di situ banyak informasi dan promo-promo tentang produk-produk terbaru dari Yamaha, dan juga untuk safety riding juga ada di situ, Om ya, di Yamaha Friend itu ya. Ada. Oke, jadi di Yamaha Friend tersebut sangat komplit, guys. Untuk Sobat Alexis, jangan lupa follow Instagram Yamaha Friends untuk update produk-produk terbaru dari Yamaha dan juga informasi yang berkaitan dengan Yamaha. Oke, saya sudah minum, Om Agus. Kita lanjut lagi ya. Siap, Om. Oke. Untuk Yamaha Riding Academy ini sudah ada berapa kota, Om? Maksudnya gini, yang saya tahu ini Surabaya nih ada Yamaha Riding Academy. Apakah ada di kota-kota lain, Om? Ada, Om, kurang lebih 12. Yang pertama Medan, terus Bangka Belitung, Tangerang, Jakarta, Bogor, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Denpasar dan Makassar ada 12 berarti, Om ya. Ya. Itu berdiri berbarengan itu ya, 2010 atau gimana? Enggak berbarengan sih. Enggak berbarengan ya, seperti itu, Om Agus. Untuk Om Agus sendiri, kalau saya ingin bergabung menjadi anggota YRA, itu ada syarat-syarat khusus nggak, Om? Ya, harus mengikuti ujian teori, sama praktek, semuanya praktek. harus lulus. Oh gitu. Barangkali saya kenal langsung dapat sertifikat, enggak ya, Om ya? Enggak. Jadi saya tuh teman-teman, sahabat Alexis, meskipun saya kenal sama Om Agus, saya tetap disuruh ujian teori sama praktek, guys. Aduh. Iya, tetap, Om ya. Soalnya ketika sertifikat itu muncul,
ternyata tidak sesuai dengan keahlian orangnya. Oke. Ya, Om Agus, untuk edukasi YRA sendiri, ini kalau dari pihak-pihak sekolah itu gimana Om? Misalkan rata-rata kan sekarang ini anak-anak sekolah sudah istilahnya tingkat SMP ke atas nih, rata-rata kan sudah pakai motor sendiri Om. Itu Om Agus sendiri datang ke sekolahan atau pihak sekolahan yang ingin Om Agus datang? Jadi bisa dua arah ya. Jadi dua arah ya? Ya, jadi kita bisa juga menawarkan pelatihan ke sekolah-sekolah tersebut atau pihak sekolah yang mengajukan ke Yamaha. Gitu. Ya. Jadi bisa Om Agus melakukan promosi ataupun dari pihak sekolah yang mengajukan sendiri Om ya? Ya, bisa. Misalkan nih orang yang belum bisa ngendarain motor, misalkan hanya tahu berkendara sedikit aja. Terus kemudian saya beli motor Yamaha. Ya. Kalaupun saya ingin bisa punya skill riding nih, saya punya skill riding yang mumpuni, bisa nggak Om? Orang awam ataupun secara personal daftar ikut untuk pelatihan YRA Om? Bisa Om. Ini juga nggak harus di sekolah-sekolah, tapi untuk umum bisa. Umum bisa ya? Umum bisa. Gitu. Tergantung nanti jadwalnya di mana dan ujiannya di mana, itu ikut Ya. dari teman-teman YRA sendiri Om ya? Betul. Oke. Mungkin ada pesan Om ya? Ada pesan-pesan nggak Om buat teman-teman ataupun Sobat Alexis yang ada di rumah tentang safety riding ataupun keselamatan dalam berkendara Om? Ya. Pertama memang ini Om ya, dari kendaraannya harus keterampilannya harus diasah, skillnya ya. Yap. Terus dari ridernya perlengkapan juga, mulai dari helm sampai ke bawah. Siap. Dan ikuti aturan lalu lintas. Dan satu lagi yang penting, jangan lupa berdoa sebelum berangkat. Oke guys, itu tadi pesannya Om Agus. Yang pertama, skillnya guys. Skill harus bagus. Kendaraannya harus dirawat dan tetap dikontrol. Yang ketiga, jangan lupa berdoa Om ya. Betul. Oke. Jangan lupa berdoa. Kayaknya itu hal yang sangat istimewa itu ya. Skill bagus, kendaraan oke, lupa berdoa. Wow. Skill tidak bagus, berdoa yang kenceng. Oke guys, mungkin informasi dari Om Agus sangat gamblang sekali dan bisa kita ambil pelajaran, kita ambil hikmahnya. Jadi sebagai pengendara itu meskipun skill bagus, motor oke, jangan takabur. Jangan lupa untuk berdoa. Karena 1% keselamatan kita itu adalah dari doa kita. Oke. Om Agus, terima kasih telah hadir dalam podcast perdana kami. Baik. Dan acara podcast ini didukung dan disupport oleh Yamaha STSJ Surya Timur Sakti Jatim. Di sini ini mungkin ada tadi Yamaha Gunung Sari kayaknya ya. Dari Yamaha Gunung Sari juga hadir tadi. Oke. Next kita akan kasih informasi yang lebih bagus lagi, kasih edukasi, informasi yang banyak dan informasi tentunya yang sangat bermanfaat buat teman-teman Alexis. Jangan lupa follow Instagram Yamaha Brand dan juga follow Instagram area Alexis Surabaya. Oke, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poskamling, action.
Oke, Om Agus, terima kasih telah hadir. Di sini ada souvenir nih dari Arek Lexis Surabaya atau dari Poskamling. Podcast Arek Alexis malam minggu. Iya. Ini souvenir dari kami. Silakan diterima Om Agus. Siap. Terima kasih Om Dadang. Oh, keren guys. Keren ya, kaosnya mantap. Oke, Poskamling. Podcast Arek Alexis malam minggu.